Jumlah investor di pasar modal melanjutkan tren peningkatan secara signifikan. Tercatat penambahan sebanyak 1,21 juta investor mantuman di bulan Juni 2026, sehingga total jumlah investor telah mencapai angka 28,96 juta atau telah tumbuh 42,22% year to date. Pasar modal domestik terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi korporasi. Hingga Juni 2026 secara year to date, nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai angka 112,67 triliun rupiah. Untuk penggalangan dana melalui securities crowdfunding (SCF), total nilai dana dihimpun telah mencapai angka 1,98 triliun rupiah. Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Mei 2026 tumbuh 25,60% year on year dengan nominal sebesar 103,73 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 tercatat di posisi 4,42%. OJK menerbitkan POJK nomor 8 tahun 2026 tentang pelaporan dan permintaan data transaksi pendanaan oleh penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI atau PINDAR. POJK ini disusun sebagai landasan hukum pengaturan dan pengawasan pelaporan data transaksi pendanaan oleh LPBBTI atau PINDAR secara harian, antara lain melalui pedoman pelaporan melalui Pusat Data Fintech Lending atau Pusdafil dan Fintech Data Center, serta mekanisme dan cakupan permintaan informasi penerima dana oleh penyelenggara. Hingga 30 Juni 2026, OJK telah menerima 335 kali permintaan konsultasi dari calon peserta sandboxing. Saat ini terdapat 3 peserta sandbox yang terdiri dari 2 penyelenggara dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto, dan 1 pendukung pasar yang telah melaksanakan proses uji coba. Sebelumnya, telah terdapat 4 peserta sandboxing yang menyelesaikan proses uji coba yang dinyatakan lulus dengan model bisnis tokenisasi emas, bisnis tokenisasi surat berharga dengan skema kontrak pengelolaan dana atau KPD, dan bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan properti. Pada bulan Juni 2026, terdapat 2 peserta sandbox dengan model bisnis baru yang dinyatakan lulus, yaitu penerbit stablecoin rupiah dan kesediaan aset keuangan digital non-perdagangan. Dengan mengacu pada POJK 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan, maka bagi penyelenggara ITSK dengan model bisnis yang sama, dengan 6 peserta sandboxing yang telah lulus tadi, mempunyai hak untuk melakukan pendaftaran ke OJK tanpa melalui uji coba pengembangan sandboxing. Penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK terdiri dari 8 pemeringkat kredit alternatif dan 17 penyelenggara agregasi jasa keuangan atau PAJK yang telah berhasil menjalin 1.346 kemitraan dengan lembaga jasa keuangan LJK dari berbagai sektor. Penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK tersebut telah menyelesaikan transaksi yang disetujui mitra senilai 2,19 triliun rupiah. Dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 18,29 juta. Adapun terkait dengan perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia, per Mei 2026, jumlah akun konsumen telah mencapai 22,4 juta akun konsumen, yakni tumbuh 3,17% month to date. Sementara itu, pada bulan Mei 2026, nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar 23,01 triliun rupiah, dan nilai transaksi derivatif AKD, aset keuangan digital, tercatat sebesar 5,69 triliun rupiah. Dalam rangka pengembangan ekosistem IAKD, OJK bersama International Labour Organization (ILO) meningkatkan akses pembiayaan formal bagi peternak sapi perah melalui peluncuran integrasi sistem ERP (Enterprise Resource Planning) dengan layanan pemeringkat kredit alternatif dan penyelenggara agregasi jasa keuangan atau PAJK yang diimplementasikan di 3 koperasi sapi perah sebagai prioritas, yakni di Jawa Timur. Dan diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi pada berbagai sektor dan
daerah lain di Indonesia.